narasumber Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal, kemudian Bapak Moderator dan Bapak-bapak pejabat struktural yang ada di sini maupun yang ada di Zoom dari Kementerian ATR BPN, dan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Bapak Jarod, yang kami hormati, Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir pada ruangan ini maupun secara daring melalui Zoom. Baik, pada kesempatan kali ini sebetulnya kalau dilihat dari segi umur saya paling muda kayaknya di ruangan ini ya, karena saya kelahiran tahun 1994, tapi di sini saya tidak sebagai narasumber, hanya sebagai pemantik, kalau boleh dikatakan sebagai pemantik diskusi. Jadi materi yang disampaikan melalui TOR atau Term of References, boleh next slide selanjutnya. Biodata dulu deh, boleh diperbesar dulu. Jadi nama saya Muhammad Adiguna Wimasakti. Saya lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober 1994. Tadi sudah diperkenalkan juga, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Untuk domisili sekarang selain di Mataram, kalau di Jakarta saya tinggal di Cilandak, cuman orang tua tinggal di Condet. Kemudian saya bisa dihubungi melalui email muhammad1adiguna@gmail.com atau muhammad.adiguna@ui.ac.id. Kebetulan saya lulus dari Fakultas Hukum UI tahun 2016. Kemudian jadi hakim tahun 2020. Jadi pengalaman saya jadi hakim baru 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Makanya yang saya share di sini hanya pengalaman yang terbatas. Kemudian juga untuk pengetahuan yang saya pahami aja gitu. Link lengkapnya untuk CV saya bisa dilihat di PPT-nya. Next. Ini buku-buku yang pernah saya tulis selama kurang lebih 5 tahun ke belakang, dari mulai 2018 sampai 2023. Next, buku terakhir saya bersama Prof. Ana Erliana pada tahun 2023 ini, insya Allah tahun ini bulan Agustus kemungkinan sudah dipasarkan, sudah ada pre-ordernya di Raja Wali Press. Judulnya yang terakhir itu buku saya adalah Hukum Administrasi Negara Kontemporer. Itu materi-materi terkait dengan hukum administrasi negara. Jadi alhamdulillah sampai sekarang buku saya sudah ada sekitar 11 buku. Kemudian lanjut next. Untuk artikel-artikel bisa dilihat di Google Scholar saya, nanti bisa dibaca terkait dengan karya tulis yang lain selain buku. Next. Sebelumnya saya disclaimer dulu, yang saya tadi sebutkan juga, saya bukan sebagai pemateri ya, tapi saya sebagai pemantik aja. Jadi saya bukan praktisi pada jajaran birokrasi ATR BPN, profesi saya Hakim Administrasi Negara. Kemudian yang saya jelaskan di sini hanya teori yang didasari pada praktek juga. Selama 3 tahun menjadi hakim, pembagian secara teori ini berguna dalam menelaah praktek, bukan sebaliknya. Jadi teori itu gunanya untuk menelaah praktek Bapak Ibu, bukan sebaliknya. Bukan teori dibantah dengan praktik, bukan. Tapi teori itu mengikuti perkembangan yang ada di praktik. Bagaimana kita mengetahui apa yang terjadi di dalam dunia hukum administrasi negara itu dilihatnya dari praktik. Karena kita nggak punya kodifikasi hukum administrasi negara. Kalau di Belanda mungkin sudah ada AWB ya, Algemeen Wet Bestuursrecht. Kalau di Prancis mungkin kita punya apa ya namanya ya, undang-undang tentang hukum hubungan antara publik dengan administrasi negara, itu di Prancis. Kalau di kita ada Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tapi itu juga sebetulnya bukan wetbook karena itu hanya sebagai dasar-dasar hukum administrasi gitu ya. Kalau kata orang Belanda kan het recht in achter de feiten aan, atau hukum itu selalu tertinggal dari kenyataan gitu ya. Atau kalau dalam bahasa awamnya hukum itu selalu tertinggal dari masyarakat. Kalau di bahasa Belandanya gitu, hukum selalu tertinggal dari kenyataan. Next. Nah ini term of reference yang diberikan oleh panitia ada 6. Sebelum saya masuk ke materi yang sudah disampaikan dalam term of references, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa poin penting Bapak Ibu. Jadi yang pertama mengenai pembagian
kewenangan antara pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan negeri atau peradilan umum. Nanti bisa dibaca di pasal 25 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mohon dicatat nanti pasal 25 ayat 2 dan ayat 5. Ini yang utama ya, 25 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 25 ayat 2 menyatakan peradilan umum berwenang mengadili perkara pidana dan perdata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat 5 peradilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara berdasarkan peraturan undang-undangan. Jadi ada beberapa kata kunci. Kalau di pasal 25 ayat 2 itu yang digunakan terminologinya adalah perkara. Kemudian kalau di pasal 25 ayat 5 yang digunakan adalah sengketa. Nanti kita bisa lihat bedanya sengketa dengan perkara itu di ketentuan lanjutannya. Misalnya di Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 ya Pak ya. Kalau peradilan umum 286 terakhir di 49 2009 Pak ya. Ya, terakhir itu di 49 2009. Kalau Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nanti turunannya di Undang-Undang 5 tahun 1986 terakhir di 51 2009 yang juga diperluas di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 bagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 30 tahun 2014 itu sudah diperbarui di pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sekarang 6 2023. Jadi kalau kita lihat di pasal 25 ayat 2 itu peradilan umum itu berwenang mengadili perkara perdata dan pidana. Kalau di pasal 25 ayat 5 sengketa tata usaha negara berdasarkan peraturan undang-undangan, itu peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara definisinya ada di pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara atas terbitnya keputusan tata usaha negara di bidang tata usaha negara. Ada kata kunci lagi, di bidang tata usaha negara. Nanti definisi tata usaha negara itu ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Kalau masalah 1 angka 1, tata usaha negara itu apa? Kemudian kalau kita lihat lagi di Undang-Undang Nomor 30 2014 nanti ada definisi administrasi pemerintahan. Itu di pasal 1 juga. Nanti nanti Bapak-bapak Ibu-ibu bisa lihat di Undang-Undang Nomor 30 2014 bagaimana diubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Bedanya apa? Jadi gini Bapak Ibu. Sengketa keperdataan itu dia sifatnya melekat secara pribadi, bukan melekat secara jabatan. Kalau sengketa tata usaha negara itu melekat secara jabatan publik. Jadi kalau membedakan hukum publik dengan hukum perdata itu adalah dengan cara apakah satu perbuatan itu tunduk pada hukum publik atau hukum perdata. Bagaimana cara membedakannya? Saya ambil contoh begini. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu diperjelas lagi kemudian. Saya lupa putusan nomor berapa ya, karena saya nggak masuk TikTok. Cuman ini saya jelaskan aja. Di putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan yang dimaksud dengan menguasai oleh negara itu, dikuasai oleh negara itu bukan sebagai keperdataan, tapi dalam konteks apa? Mengatur, kemudian menetapkan perizinan dan membagi resources atau membagi sumber daya. Ada 5, tapi saya lupa. Intinya nanti dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak masuk masalah kepemilikan. Kenapa? Karena bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya itu adalah benda publik. Atau kalau dalam bahasa Prancis itu sebagai public domain. Kalau barang yang dimiliki oleh negara itu sebagai staats domain. Benda-benda milik negara itu adalah staats domain. Benda-benda yang dimiliki oleh negara. Makanya namanya barang milik negara. Oleh karena itu barang milik negara boleh diasingkan, boleh dijual beli, boleh dihibah, boleh diapapun. Intinya diasingkan atau dialienasi kalau dalam bahasa Perancis.
Jadi sepanjang dia benda-benda yang bisa dialienasi, maka dia sebagai barang milik negara, dia boleh dialienasi. Dia tunduk ke pasal 499 KUH Perdata ya Pak ya. Besit ya, objek besit. Nanti mohon saya terbiasa dengan ini ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di pasal 499 KUH Perdata, objek besit itu apa? Objek besit itu adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki. Jadi kalau tidak bisa dimiliki berarti bukan objek besit, artinya dia tidak tunduk ke hukum perdata, tidak tunduk ke KUH Perdata, gitu ya. Nah, sekarang kalau masalah tanah gimana relevansinya? Tanah itu kan ada yang tanah barang milik negara juga, tahu? Ada tanah yang milik negara, ada tanah yang milik daerah. Dia masuk sebagai aset BMD ya, barang milik daerah. Misalnya contoh Kota Mataram, atau di sini Lombok Barat ya. Nah, Pemda Lombok Barat itu dia juga punya BMD. BMD-nya berupa apa? Tanah, aset. Sehingga ketika dia mau dijual belikan, bisa. Atau dialienasi ya, bisa dihibahkan atau diapapun, pinjam pakai. Itu bisa, dihibahkan bisa. Tapi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu salah satu syaratnya. Tapi pada intinya bisa dialienasi. Karena dia adalah BMD, barang milik daerah. Nah, oleh karena itu, tindakan dari pejabat atau gubernur ataupun bupati yang mengalihkan kepemilikan BMD itu tidak masuk ke dalam ranah hukum publik, masuknya ke ranah hukum perdata karena objeknya tidak tunduk ke dalam hukum perdata, dia bukan objek besit, begitu ya. Jadi kalau dia tidak tunduk ke dalam objek besit, pasal 499 KUH Perdata, dia tidak tunduk ke hukum perdata. Nah, karena ini dia tunduk ke dalam hukum perdata, dia bisa dijual belikan, bisa dimiliki, makanya bisa dijual belikan, makanya dia tunduk ke dalam objek besit. BMD, BMN itu semuanya objek besit karena milik, gitu ya. Jadi tindakan dari pejabat itu mengalihkan itu masuk ke dalam hukum perdata. Jadi kalau misalkan ada pinjam pakai, kemudian diberikan pinjam pakai, misalnya tanah dijadikan pinjam pakai, itu tindakannya tindakan hukum keperdataan karena dia perjanjiannya objeknya adalah objek besit, tunduk ke pasal 499 KUH Perdata. Berbeda dengan izin, perizinan. Kalau perizinan hukum publik, karena tadi dasarnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Makanya bentuknya perizinan, bukan perjanjian pinjam pakai atau apapun misalnya ya. Jadi bedanya dengan perizinan dengan perjanjian tuh di situ. Perjanjian publik dengan, kalau misalkan perjanjian publik itu kan contoh konsesi ya. Konsesi itu kan sebenarnya perjanjian atau kontrak karya. Dulu kan kita kenal kontrak karya. Kontrak karya itu dia sebenarnya tunduk ke hukum publik karena objeknya bukan objek besit. Objeknya itu adalah bumi, apa yang terkandung di dalamnya gitu ya. Tunduknya ke pasal 33 ayat 3. Makanya dia tidak tunduk menjadi objek besit. Kontrak karya itu bentuknya perizinan, bukan kontrak dalam arti pasal 1320 KUH Perdata atau buku 3 BW. Begitu Bapak Ibu. Itu sebagai intermezzo dulu ya. Jadi intinya adalah kita bisa membedakan dulu mana yang sengketa di bidang keperdataan, mana sengketa di bidang hukum publik. Nah, kalau di pengadilan tata usaha negara, ke pengadilan negeri dulu deh, peradilan umum dulu ya. Kan dia perkaranya perkara keperdataan, perkara perdata di pasal 25 ayat 2. Perkara perdata itu adalah yang tadi seputar kalau di dalam tanah ya, itu kepemilikan. Jadi kalau objek sengketanya atau pokok sengketanya, karena kita melihat kewenangan pengadilan itu dalam teori ada 3 menurut Thorbecke kan. Kalau kata Thorbecke itu bapak Thorbecke itu bisa dibilang bapak konstitusinya Belanda. Kata Thorbecke untuk menentukan adanya kewenangan pengadilan itu dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fundamentum petendi atau pokok-pokok sengketanya. Yang kedua adalah subjectum litis. Yang ketiga objectum litis. Nah, kita lihat di pasal 25 ayat 2 di peradilan umum yang ditentukan adalah perkaranya, perkara perdata. Jadi yang ditentukan di situ adalah fundamentum petendi, perkaranya perkara keperdataan maupun perkara yang sifatnya pidana. Kemudian kalau kita lihat di pasal 25 ayat 5 juga sama, sengketa tata usaha negara. Tapi bedanya apa? Di pasal 1 angka 10, sengketa tata usaha negara itu terkait dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara diperluas lagi, nggak cuma keputusan aja, tapi ternyata ada tindakan faktual juga. Nah, nanti tindakan faktual bahasannya agak panjang. Tapi intinya tindakan faktual adalah tindakan-tindakan yang sifatnya fisik,
empiris. Kalau keputusan tata usaha negara itu sifatnya yuridis atau hukum yang sifatnya itu ada akibat hukumnya. Akibat hukum itu ada 4. Akibat hukum itu menimbulkan hak atau mencabut hak, menimbulkan kewajiban atau mencabut kewajiban, menimbulkan status hukum atau mencabut status hukum, dan memberikan sanksi atau mencabut sanksi. Kalau bukan 4 ini berarti dia tindakan faktual. Misalnya membangun jalan, kemudian merenovasi bangunan, laporan laporan publik itu dia tindakan faktual, bukan tindakan hukum, karena dia melaporkan apa yang sudah terjadi, bukan menetapkan sesuatu, menetapkan hak atau kewajiban, itu bukan. Kalau laporan itu kan apa yang sudah terjadi dilaporkan, misalnya laporan cuaca BMKG, laporan banjir dari BMKG, itu semuanya tindakan faktual. Itulah yang dimaksud tindakan faktual. Kalau tindakan hukum itu adalah 4 tadi, hak, kewajiban, status hukum, sama sanksi. Kita masuk ke ini dulu ya. Jadi tadi kita perjelas dulu kewenangannya peradilan tata usaha negara di mana, kewenangan peradilan perdata di mana. Nah sekarang saya beri contoh gini, banyak perkara di pengadilan tata usaha negara itu yang dipersoalkan adalah masalah jual belinya. Nah misalnya contoh, perkara yang lagi jalan itu ada begini. Dia menyerahkan sertifikatnya kepada temannya untuk membantu temannya pinjam uang di bank. Tiba-tiba sertifikat itu dialih namakan atau diubah nama jadi temannya supaya bisa dijaminkan ke bank. Nah ini kan masalahnya kan masalah keperdataan sebetulnya. Fundamentum petendinya di keperdataan, berarti dia masuknya ke sana. Nah jadi model-model seperti inilah yang harus dibedakan mana kewenangan di hukum publik dan kewenangan di bidang hukum perdata. Jadi jelas gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke dalam materi yang ada di TOR atau Term of References. Yang pertama kita mundur beberapa slide dulu. Nah bagian pertama bagian pertama itu mengenai kedudukan tanah objek sengketa yang berubah fisik. Kalau di TOR yang diberikan ke saya itu contohnya misalnya tanahnya sudah berubah jadi waduk. Jadi ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang saya catat selain perubahan fisik, misalnya jadi waduk digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum, itu ada satu lagi, bencana alam. Misalnya likuifaksi di Palu tahun 2018 atau lumpuh lapindo di Sidoarjo. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama bencana alam, yang kedua pembangunan untuk kepentingan umum, misalnya berubah jadi jalan raya atau waduk. Next. Nah yang pertama, itu kita lihat dulu di dasarnya itu di PP nomor 18 tahun 2021 ya. Kalau menurut pasal 14, 31, 46, dan 61, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum atau ontreining kalau dalam bahasa Belanda atau penanggulangan bencana alam, maka hak atas tanahnya itu hapus karena telah dicabut. Nah, kemudian di Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, kapan dianggap hapusnya? Yaitu setelah ganti ruginya dibayar atau dititipkan di pengadilan negeri. Jadi setelah ganti ruginya itu dibayarkan atau setelah ganti ruginya itu dikonsinyasi di pengadilan negeri, maka haknya dianggap hapus dan tidak punya kekuatan hukum sertifikatnya. Kemudian yang kedua, untuk tanah musnah juga sama. Tanah musnah itu ketika tanahnya musnah ditetapkan menjadi tanah musnah, itu haknya juga sudah hilang. Nanti ada kaitannya dengan kepentingan penggugat yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi intinya ada dua perubahan keadaan yang harus diperhatikan terkait dengan tanah. Yang pertama adalah perubahan karena tanahnya musnah. Yang kedua adalah karena digunakan untuk kepentingan umum. Next. Nah, apakah tanah musnah atau ontreining dapat menjadi dasar gugatan? Ya nggak bisa. Karena apa? Asasnya Puang Dangtre, Puang Dakshong atau Heibelang Henaksi kalau dalam bahasa Belanda. Tiada kepentingan maka tiada gugatan. Hak atas tanahnya secara hukum sudah dianggap hapus. Tadi ya, dasarnya itu di Undang-Undang 2012, Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian dasarnya lagi di PP nomor 18 tahun 2021. Nah, sekarang gimana caranya pihak yang dirugikan itu dengan pengadaan tanah? Kalau untuk tanah yang musnah mungkin udah nggak bisa ya, karena memang udah hak tanahnya aja udah nggak ada gitu kan. Tapi kalau untuk pihak yang dirugikan dalam pengadaan tanah itu ya, kalau secara normatif sih di pasal 23 untuk penetapan lokasi dia bisa mengajukan gugatan di PT UN untuk penetapan lokasinya. Jadi tenggang waktunya itu adalah paling lambat 30 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan lokasi. Sedangkan kalau ganti rugi tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram,
Berdasarkan pasal 38 dapat diajukan pada pengadilan negeri maksimal 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Jadi setelah itu udah nggak bisa lagi, haknya sudah hilang, lewatnya konsinyasi. Itu ya. Next. Nah, kemudian yang kedua, ini saya nggak terlalu lama ya. Jadi nanti kita banyak tanya jawab aja karena mungkin nanti juga bentrok sama waktu maghrib. Yang kedua adalah penerima peralihan hak tidak ikut sebagai pihak dalam perkara. Nah, ini agak dilematis sebetulnya. Next. Karena apa? Karena pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu sudah dihapus. Pasal 118 itu dulu dikenal sebagai der de verzet atau gugatan perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga itu diajukan setelah putusan peradilan tata usaha negara inkrah. Jadi kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, ada pihak ketiga yang belum masuk sebagai pihak, itu bisa mengajukan gugatan perlawanan atau der de verzet berdasarkan pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Tapi sayangnya pasal ini sudah dihapus di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dasarnya apa? Dasarnya karena peradilan tata usaha negara itu putusannya bersifat erga omnes atau berlaku untuk semua pihak. Jadi kalau keperdataan itu kan dia inter partes ya, atau pihak yang bersengketa aja gitu ya. Makanya kalau misalkan gugatannya itu kurang pihak ya nggak bisa dikabul sama hakim perdata kan. Tapi kalau di PTUN nggak ada kata kurang pihak, karena pihak tergugat itu hanya pasal 1 angka 12 Undang-Undang 51 2009. Tergugat itu adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang digugat. Itu pasal 1 angka 12. Jadi nggak ada istilah kurang pihak ya. Kalau yang menerbitkan cuma satu, yang digugat cuma satu. Masalah pihak tiga mau masuk atau tidak itu urusannya dia. Atau ex officio hakim bisa menarik sebagai pihak tiga, pasal 83 Undang-Undang 5 tahun 86. Gitu ya. Jadi karena sudah tidak ada lagi pasal 8, tidak ada 118, gimana caranya untuk pihak tiga? Ya mau nggak mau memang harus dipanggil selama persidangan. Jadi sebelum putusan itu harus dipanggil dulu. Kalau pihaknya nggak hadir, ya sudah dia dianggap kehilangan haknya gitu. Kalau misalnya contoh, ada sertifikat atas nama A, kemudian digugat oleh B di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. A selaku pemilik sertifikat, dia tidak hadir, ya udah dia kehilangan haknya sampai putusan itu nggak hadir dia, sampai kesimpulan dia nggak hadir, nggak bisa mengajukan banding, nggak bisa mengajukan kasasi, apalagi PK apalagi nggak bisa, ya sudah ikut aja karena putusan PTUN itu bersifat erga omnes. Caranya ya A harus masuk sebagai pihak tiga, sebagai pihak intervensi. Nanti hakim akan melihat kedudukannya A ini di mana. Kalau dia sebagai pemegang sertifikat yang digugat, artinya dia paralel dengan kepentingan tergugat. Didudukanlah sebagai tergugat dua intervensi. Gitu. Sebetulnya hakim juga punya kewenangan ya untuk secara ex officio menarik pihak ketiga masuk ke dalam sengketa, tapi biasanya jarang digunakan. Makanya sangat penting untuk memberitahukan atau memanggil pihak ketiga sebelum sengketanya selesai diperiksa. Gitu. Lanjut. Kemudian yang ketiga, masyarakat hukum adat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, masyarakat hukum adat itu belum diakui status hukumnya sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dalam hukum positif di Indonesia. Dia tidak diakui sebagai badan hukum perdata maupun badan hukum publik. Lanjut. Next. Nah, next. Ya. Jadi karena dia tidak berkedudukan sebagai badan hukum perdata ataupun badan hukum publik, maka dia tidak bisa menjadi subjek hukum sendiri untuk menggugat di peradilan tata usaha negara. Karena kalau kita lihat di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Artinya yang bisa mengajukan gugatan itu adalah orang atau badan hukum perdata. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat bisa menggugat di pengadilan tata usaha negara diwakili oleh kepala sukunya misalnya. Contoh, kepala sukunya itu berdiri sendiri tapi dia sebagai seorang naturalized person, sebagai seorang pribadi gitu ya, bukan sebagai masyarakat hukum adat gitu. Beda dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi ya, karena di Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dia bisa menjadi subjek pemohon dalam pengajuan undang-undang gitu. Jadi dalam praktiknya masyarakat hukum adat itu bisa menjadi penggugat kalau yang menggugat adalah kepala suku secara pribadi. Sebagai apa? Sebagai kepala suku misalnya contoh. Gitu ya. Next. Kemudian yang keempat mengenai class action.
Ini juga class action itu sebetulnya tidak dikenal di peradilan tata usaha negara, karena kalau berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002 pasal 10 itu tunduknya ke HIR, ke hukum acara perdata pasal 10. Jadi kalau misalkan dibaca, saudara-saudara Bapak Ibu baca, itu di pasal 10 dijelaskan kalau tidak diatur di Perma nomor 1 tahun 2002 artinya dia tunduk ke hukum acara perdata. Itu ya. Tapi pada dasarnya, kalaupun diajukan di pengadilan tata usaha negara, mekanismenya karena tidak tunduk di Perma 1, ya mekanismenya diskresi hakim. Apakah dia akan menerapkan Perma 1 atau tidak, itu diskresi hakim. Gitu ya. Kurang lebih begitu, karena kenapa? Karena satu orang yang gugat pun itu sudah bisa mewakili yang lain gitu loh, tanpa harus melibatkan anggota kelas yang lain dalam tanda kutip. Karena kan tadi putusannya sifatnya erga omnes ya, sifatnya itu kan dia mengikat umum, tidak hanya bersifat inter partes. Gitu ya. Next. Yang kelima, sebab akibat perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Ini sebetulnya saya agak bingung awalnya waktu baca term of references-nya, tapi intinya kurang lebih adalah apakah suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pejabat atau badan tata usaha negara yang merugikan itu dapat menjadi dasar untuk melakukan gugatan. Ini dasarnya sebetulnya di pasal 53 ayat 1 yang tadi saya jelaskan ya, orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan. Jadi sebetulnya harus ada kausalitas antara keputusan atau tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami. Sama sebetulnya dengan hukum perdata ya. Nah, sebagai contoh misalnya penggugat tinggal di tanah tersebut selama 20 tahun, tapi kemudian orang lain yang diberikan hak atas tanah, itu kan sebetulnya sudah ada hubungan kausalitas gitu ya. Nah, ada juga asas-asas yang terkait di dalam pendaftaran tanah itu dengan ketentuan di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 9 2004, yaitu asas prioritas dan asas kontradiktor delimitasi. Kalau misalkan contoh, asas prioritas itu tadi dia sudah menempati selama 20 tahun, kemudian dia juga bekas pemegang hak, tapi tiba-tiba yang dikasih hak baru itu ternyata orang lain, bukan dia. Karena kan kalau misalkan di PP 18 2021 kan gitu ya, harusnya kan yang diberikan hak untuk mendapatkan hak baru itu kan sebenarnya pemegang hak yang lama ya. Misalnya hak pakainya sudah habis, terus dia mau mengajukan, ya kan gitu kan. Itu kan namanya kan hak prioritas. Kemudian asas kontradiktor delimitasi juga sama. Misalnya contoh, harusnya ini batas tanahnya batas saya, cuman kok saya nggak diminta nggak diminta klarifikasi pada waktu pengukuran gitu kan, nggak diundang pada waktu pengukuran, ternyata nanti tanahnya kena sobot kan gitu. Jadi kaitannya sama asas prioritas dan asas kontradiktor delimitasi. Nah, ada juga sebetulnya terkait dengan gugatan citizen lawsuit. Jadi terkait dengan kepentingan itu tidak hanya kepentingan yang sifatnya langsung, tapi kepentingan yang sifatnya publik. Nah, dalam konteks citizen lawsuit itu tidak perlu dibuktikan adanya kepentingan secara langsung terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan, tapi cukup dibuktikan bahwasanya keputusan atau tindakan itu merugikan umum, kepentingan umum atau alkemen belang di situ diganggu. Kalau ada gangguan terhadap alkemen belang atau kepentingan umum, maka semua orang bisa menggugat. Kondisinya yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak yang berkepentingan secara langsung, tapi semua orang terdampak, sehingga semua orang dianggap punya kepentingan tanpa terkecuali. Misalnya contoh pemberian HPL untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah itu kan nanti nuclear waste atau sisa-sisa nuklirnya kan bisa mengganggu gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih banyak ke arah perkara lingkungan hidup. Tapi ada kaitannya, karena kan tanpa adanya HPL itu kan nggak mungkin PLTN itu dibangun kan gitu kan. Next. Nah ini yang terakhir, keputusan yang bersifat final. Ini bahasannya sebetulnya agak panjang. Nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Di sana ada terminologi final dalam arti luas. Kemudian bisa dibandingkan juga dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Kita lihat di pasal 1 angka 9 dulu. Jadi 1 angka 9 itu sebetulnya nggak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan final ya. Adanya itu di pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang lama, Undang-Undang yang 5 tahun 1986. Di definisi keputusan tata usaha negara itu nanti ada kata final di pasal 1 angka 3 yang lama. Dijelaskan kata final itu adalah menimbulkan akibat hukum. Jadi sebetulnya final dan menimbulkan akibat hukum itu satu unsur, bukan dua unsur yang terpisah. Final itu artinya menimbulkan akibat hukum. Dia sudah bisa menimbulkan akibat hukum, makanya disebut final. Tapi kemudian di Undang-Undang nomor
30 tahun 2014 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di pasal 87 itu dipisah. Ada berpotensi menimbulkan akibat hukum, ada final dalam arti luas. Kemudian dijelaskan yang disebut final dalam arti luas itu maksudnya adalah mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Nah, ini agak keliru sebetulnya, tapi karena sudah jadi undang-undang, jadi kita terikat gitu ya. Mungkin kalau bisa dijustifikasi, karena penjelasan itu kan kalau di Undang-Undang 12 2011 penjelasan itu kan bukan norma ya, tapi dia hanya bersifat menjelaskan aja. Mungkin kalau bisa dijustifikasi yang dimaksud final dalam arti luas itu keputusan yang sifatnya preliminary, Pak. Jadi yang sifatnya itu sebelum terbitnya keputusan yang utama tuh ada keputusan dulu gitu. Sebagai contoh misalnya keputusan etik. Nah, keputusan etik itu kan dijatuhkan sebelum keputusan utamanya dijatuhkan. Misalnya contoh kalau keputusan DKPP misalnya, keputusan DKPP itu kan keputusan etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelum dikeluarkannya keputusan presiden tentang pemberhentian anggota KPU atau anggota Bawaslu, itu kan ada putusan etiknya dulu tuh, diperiksa dulu di komite etik, namanya DKPP kan. Nah, keputusan DKPP-nya itu disebut sebagai keputusan final dalam arti luas, karena nanti diambil alih oleh presiden. Putusan DKPP-nya itu tidak secara langsung menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian, tapi yang memberhentikan adalah presiden berdasarkan putusan dari DKPP. Nah, putusan DKPP ini bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Atau misalnya Polri, nah itu final dalam arti luas. Polri itu kan kalau dia mau memberhentikan seseorang karena etik kan dia diperiksa dulu etik, baru nanti setelah etiknya diperiksa baru diberhentikan, misalnya oleh Kapolri, gitu. Jadi kalau dalam konteks pertanahan sebetulnya agak kurang relevan, tapi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Sebagai contoh misalnya ada kalau di pendaftaran hak baru kan ada SKPH ya, surat keputusan pemberian hak. Nah, SKPH itu sebetulnya kan sudah menimbulkan akibat hukum, tapi di PP 2497 yang menjadi tanda bukti hak itu apa? Sertifikat. Nah, itu mungkin maksudnya begitu. Jadi SKPH-nya bisa digugat, sertifikatnya juga bisa digugat. Yang final yang mana? Yang sertifikat. Karena tanda bukti hak itu di PP 2497 sertifikat. Padahal namanya SKPH kan, tapi tanda bukti haknya apa? Sertifikat. Jadi gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau dalam konteks pertanahan seperti itu. Karena selama ini saya belum pernah menemukan ada gugatan terhadap SKPH. Jadi saya rasa kurang relevan. Tapi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Bisa nggak SKPH digugat? Bisa. Karena dia sudah menimbulkan hak. Namanya aja kan kalau surat keputusan pemberian hak kan. Yang memberikan hak berarti siapa? Ya SKPH-nya. Misalnya Kak Antah atau Kanwil atau Menteri kan gitu ya, SKPH ya. Tergantung kewenangannya kan ada yang dibagi-bagi kan. Gitu. Jadi kurang lebih begitu kalau final dalam arti luas. Jadi ketika nanti yang digugat SKPH jangan kaget, walaupun memang nggak ada, jarang ya. Saya belum pernah nemuin sepanjang saya belajar hukum acara itu, saya belum pernah menemukan ada SKPH digugat, tapi bisa digugat. Jadi jangan. Nah ini lagi poin lagi. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Rizky ya. Ada beberapa juga eksepsi itu yang agak ngaco-ngaco. Ini mohon maaf ini. Jadi sebagai contoh gini. Tadi kayak misalnya gitu ya, yang eksepsinya itu gugatannya off libel. Ini kan agak aneh juga ya. Kenapa agak aneh? Kalau kita lihat di ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dalam acara biasa terutama ya, dalam acara biasa itu gugatan itu harus dilewati tahap pemeriksaan persiapan dulu. Jadi dia harus diperbaiki oleh hakimnya. Nah ketika sudah diperbaiki oleh hakimnya, masuk kurang jelas apa lagi? Dibilang misalnya off libel, nanti hakimnya kabul misalnya ya, misalnya kabul off libel, lah gimana orang tadi dia sendiri yang memperbaiki, maksud dia sendiri yang bilang off libel, kan aneh gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga eksepsi-eksepsi yang aneh-aneh juga, misalnya karena banyak ditemukan gitu ya eksepsi-eksepsi yang begini. Kemudian ada lagi misalnya eksepsinya itu kurang pihak, plurimulitis konsorsium. Kan tadi saya udah jelaskan kan di awal ya. Yang namanya tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara itu sudah tertentu Pak, pasal 1 angka Bapak Ibu sudah bisa lihat sendiri di pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Itu tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang menerbitkan keputusan yang digugat. Jadi kalau misalkan yang menerbitkan kantah yang digugat kantah gitu, nggak perlu gugat PPAT karena PPAT tidak menerbitkan sertifikat, yang digugat sertifikat kan gitu. Jadi begitu. Itu ada beberapa eksepsi-eksepsi yang aneh-aneh. Kemudian ada lagi misalnya eksepsi masalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
Iya, sebetulnya sih relevan ya eksepsi ini, asalkan dalilnya tepat. Yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi kalau sengketanya itu masalah, misalnya contoh, perjanjiannya tidak sah, misalnya jual belinya di PPAT, akta PPAT-nya tidak sah, itu oke, karena itu memang bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menilai apakah sah atau tidak akta PPAT-nya. Itu kewenangannya peradilan umum, sengketa perkara keperdataan. Tapi kalau misalkan eksepsinya itu ngalor ngidul, ya mohon maaf gitu. Jadi minta tolong nanti ketika mengajukan eksepsi itu kita secara linear dengan apa yang terjadi dalam sengketa. Kalau misalkan memang dia lewat waktu, ya lewat waktu. Misalnya contoh lewat waktu itu sertifikatnya terbit tahun 1983, tapi digugatnya tahun 2023. Itu kan sudah lewat waktu ya jelas-jelas ya. Bahkan daluarsa kepemilikan dalam BW aja kan dirtekhianan kan 30 tahun. Itu aja udah lewat 30 tahun toh. 30 tahun aja udah lewat kalau di perdata, apalagi di peradilan tata usaha negara gitu. Itu kadang-kadang juga ada, kadang-kadang kami temukan juga. Jadi saudara, Bapak Ibu harus bisa membedakan kapan daluarsa itu terjadi. Kalau di pasal 55 ayat 1 pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 itu adalah 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Diterima atau diumumkan. Tapi kalau berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1991, Junto SEMA nomor 3 tahun 2015, kalau dia keputusan yang tidak dituju langsung, ini kan kalau pertanahan kan yang gugat itu kan penggugatnya pasti bukan orang yang dicantumkan dalam sertifikat kan, pasti orang lain kan. Nah ini kan berarti kan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh sertifikat tersebut atau oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah untuk case-case seperti itu, karena sertifikat ini kan tidak diumumkan loh. Sertifikat ini kan sifatnya individual ya, bukan umum, jadi kan tidak diumumkan. Karena dia tidak diumumkan, dia itu adresatnya atau alamatnya langsung dituju kepada satu pihak tertentu, maka kalau berdasarkan pasal 55 tadi harusnya 90 harinya dihitung sejak diterima. Nah kan dia nggak nerima, dia tidak menerima, tidak diumumkan juga. Nah terus ngitungnya gimana? Makanya kemudian keluar SEMA nomor 2 tahun 1991, dihitungnya sejak diketahui. Ini diambil dari teori dalam hukum perdata masalah kesepakatan. Kan teori-teori kesepakatan itu kan ada 4. Salah satunya itu adalah teori penerimaan atau Framings teori pengetahuan atau Framings teori. Nah, ketika dia mengetahui keputusan itulah dihitung 90 harinya. Jadi walaupun sertifikatnya terbit tahun 1983, sepanjang dia bisa membuktikan bahwasanya dia mengetahui pada saat 90 hari sebelum 90 harinya habis, itu masih bisa diterima gugatannya. Jadi begitu ya. Diperhatikan dahulu dalil-dalilnya, nanti baru disusun eksepsinya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat. Jadi tidak asal lempar dalil gitu. Karena kan setiap dalil itu harus bisa dibuktikan di pengadilan. Mungkin itu aja dari saya. Karena waktunya juga terbatas, ini kita sudah mau jam 6. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Bima, cukup luar biasa. Beliau masih muda tapi udah menghasilkan banyak karya lewat buku-buku beliau dan jurnalnya. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan tadi terkait peradilan tata usaha negara, termasuk juga yang terakhir yang perlu perhatikan kita terkait batas waktu 90 hari diatur di SEMA tadi. Bapak Ibu, teman-teman kita yang mungkin nanti akan bertanya di sini, perhatikan juga dalil-dalil baru susun eksepsinya. Bahkan juga ada beberapa hal, apakah kewenangan turun atau peradilan umum juga sudah dijelaskan beliau. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di Zoom dan yang ada di ruangan sini, kami buka forum bertanya untuk kedua narasumber kita, itu bisa kita dapat semakin memahami bagaimana kita menangani perkara di pertanahan, baik di pengadilan negeri, baik di pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu kami buka mungkin yang di ruangan ini dulu. Setelah itu kami berikan kesempatan bagi teman-teman kita di Zoom nanti. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Kabid dari Jawa Barat, 1. Dari Kabid Maluku, Negeri Raja-Raja. Ya, Pak Rizky juga. Ada 3 Pak. Silakan mungkin dari Jawa Barat pertama.
kasih Bapak Moderator, yang hormati Bapak Narasumber, Pak Direktur, mohon izin Pak Direktur, izin berkenan diri, saya Wika, KP PPS dari Jawa Barat. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa sekali dari dua narasumber ya. Kalau istilah sekarang itu daging semua gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali materi yang disampaikan gitu ya. Yang kebetulan ini menjadi tambah wawasan bagi kami Pak. Khususnya saya bukan orang hukum Pak. Jadi saya orang teknis, saya dari sarjana geografi Pak. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya diberikan materi yang luar biasa terkait dengan proses berperkara. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak terkait dengan beberapa kasus yang kami tangani di Jawa Barat Pak. Tadi yang di Purwakarta tadi Pak, memang benar Pak ada kesulitan karena memang Bapak itu sebagai pembeli saham Pak. Di pembeli saham sementara pihak perusahaan itu beli dari lelang. Jadi Bapak itu nggak pernah pegang sertifikat ada dipegang oleh PT itu. Jadi disitulah teman-teman bingung mensikapinya karena ada kepentingan beliau sebagai tokoh nasional gitu ya. Jadi itu menjadi agak rumit kasusnya. Nah, baik, terkait dengan yang pertama Pak, terkait dengan putusan first take Pak. Jadi ada beberapa kasus yang sedang kita tangani, itu putusannya first take Pak. Jadi yang pertama kasusnya adalah seperti ini. Pada saat proses pengadilan tersebut, penggugat perolehannya dari PBJB Pak. PBJB gitu ya, kemudian dia memperoleh sertifikat. Nah, di dalam sertifikat yang digunakan sebagai penggugat itu ada stempel cap dari teman-teman di kantor bahwa itu bukan produk kantor pertanahan atau kita indikasikan palsu Pak. Jadi, tetapi objek tersebut diajukan gugatan di pengadilan karena lokusnya di Kota Depok, dia di Jakarta Timur Pak. Gitu. Diputus first take, teman-teman tidak bisa menyampaikan bahwa sertifikat yang dipakai gunakan penggugat itu memang bukan produk dari BPN gitu. Setelah kita kaji gitu, kita teliti bahwa dari si A sudah balik ke si B gitu ya. Nah, si C yang menggugat tadi itu beroleh dari si A atau seolah waris gitu Pak. Gitu, seolah beroleh dari waris dan PBJB dari ahli waris tersebut. Padahal telah terjadi perbuatan peralihan di dalam catatan buku tanah kita sudah beralih berdasarkan atau jual beli kepada si B. Gitu. Nah, kemudian pada kita kesulitannya adalah pihak pemenang putusan first take ini mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Jadi, tetapi setelah kita kaji penelitian bahwa proses jual belinya itu tidak benar begitu. Nah, apa langkah kita gitu Pak? Itu ada 3 kasus sebenarnya kasus first take di kami Pak. Yang kedua adanya peralihan, baru luas peralihan yang mengajukan hak tanggungan gitu ya, hak tanggungan kita tidak masuk dalam pihak, bank juga tidak masuk dalam pihak. Jadi seolah ada persekongkolan nih di antara penjual dan pembeli gitu ya, sama-sama udah dapat duit, penjualnya seolah menggugat, pembeli nggak pernah melakukan jual beli gitu. Nah itu kadang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya pemenang lelang gitu ya, beli, dia mau sertifikat, bukan lelang ya, dia mau beli izin lokasi Pak, izin lokasi. Dia di izin lokasi ternyata bekas itu merupakan bekas hak gitu ya yang sudah tercatat ada hak tanggungan di luar negeri, sertifikatnya sudah berakhir gitu. Jadi dia gugat pihak ekspor pemegang hak dan bank gitu ya secara first take gitu. Nah boleh diputus gitu, nah, dia mau mengajukan permohonan hak. Nah di situ teman-teman di proses pendaftaran hak Pak, jadi belum disengketa gitu ya, mau hak khawatir di perjalanannya ada pihak lain yang merasa berhak gitu ya, atau mungkin dari bank karena dia ada pernah mengajukan hak tanggungan tapi bank di luar Pak, yang khawatir tiba-tiba datang pada saat proses penerbitan hak. Nah ini gimana kita mensikapi terkait dengan putusan first take ini Pak, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pejabat tun yang mengeluarkan produk tun, itu kan kami jabatannya Pak ya, tadi disampaikan Pak tadi kan jabatannya. Cuman perkembangan sekarang ini Pak, ada beberapa rekan-rekan kami, senior kami ya Pak, yang dalam tanda kutip karena jabatannya itu di dalam proses pidana Pak, khususnya 263, 264 gitu ya, 266, kemudian yang paling ujung adalah pasal 55 Pak, penyertaan di situ. Nah gimana terhadap Undang-Undang 30 2014 ini Pak, perlindungan kepada rekan-rekan kami gitu ya, bahwa sebagai pejabat tun
tetapi banyak sekali ya kondisi sekarang sampai saat ini dalam tanda kutip pakai pasal yang kalau dulu karat ya, pasal 55 itu Pak, penyertaan gitu, bahwa jabatan kan kita nggak pernah tahu Pak, nggak mungkin materi gitu ya Pak, bahwa itu benar apa enggak, palsu atau tidak kan, tahunya setelah ada produk lain atau pembanding yang memang benar itu asli. 263 Pak, pemalsuan Pak. 264, 266, ya, 255 Pak, itu sudah sering sekali gitu Pak. Dan itu perlindungannya teman-teman kita seperti apa gitu ya, untuk kedepannya itu yang kekhawatiran kita saat ini gitu ya. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin dari sisi Bapak selaku mungkin tadi wawasan juga dari Bapak Waka dan juga Pak Hakim terkait dengan pengertian tanah negara Pak. Gimana? Pengertian tanah negara. Pengertian tanah negara. Iya, tanah negara. Jadi masih ada menurut pandangan kami ya, ada masih ada perbedaan posisi antara dari teman-teman di BPN dan juga di APH Pak. Ya, kalau di BPN kan tanahnya belum diganti hak gitu ya. Sementara di APH itu tanah negara identik dengan tanah milik negara gitu atau tanah aset BUMN gitu. Jadi pada saat proses pengadaan tanah, apabila itu digayungi kepada seseorang yang mengandalkan bahwa dia memiliki tanah tersebut, dianggap kita merugikan keuangan negara. Ini banyak sekali kasus-kasus pengadaan tanah gitu ya, yang kemudian menjadi termasuk Pak Direktur kami di beberapa provinsi juga menjadi pendamping gitu ya, bagaimana itu menjadi proses pidana kepada pejabat-pejabat kita Pak. Itu yang mungkin barangkali perlu diskusi panjang terkait dengan pengertian tanah negara, mungkin dari sisi bapak-bapak di di pengadilan baik itu maupun perdata seperti apa gitu Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit.